Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa baqiyatis sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waftah masami'a qulubina li dzikrik wa a'inna 'ala syukrika wa husni ibadatik. Wahdi qulubana bihaqqi habibika Muhammadin wa azwaji Muhammadin wa dzurriyyat Muhammadin wa ansari Muhammadin ila yaumiddin. Allahumma hidayatan lis-shawab wa nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Amma ba'du, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di siang Rabu ini Allah Tabaraka wa taala pertemukan kita kembali dalam sebuah majlis yang insyaallah di sini merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan kewajiban zuhur berjamaah dan kita lanjutkan dengan bersama-sama merenungkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala dalam kajian kita mengenal Islam melalui bimbingan Al-Qur'an Al-Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita kemarin di pertemuan yang lalu mengkaji, merenungkan tentang 5 macam sifat karakter seorang mukmin yang paripurna, mukmin yang sejati yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di pertemuan kita di siang hari ini kita akan merenungkan tentang kelompok atau tipikal manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga siapakah manusia yang tidak dicinta oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang mana ini kita nukil dari bimbingan Al-Qur'anul Karim, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah kelompok manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini tidak mungkin cukup untuk kita renungkan dalam sekali pertemuan saja. Namun insya Allah pertemuan demi pertemuan akan kita lalui untuk kita sama-sama merenung dan berdoa dengan kemuliaan Al-Qur'anul Karim serta dengan kemuliaan pembawa Al-Quran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang mukmin yang sejati. Dan mudah-mudahan pun dengan kita merenungkan
tentang tipikal manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala pun berkenan untuk menjadikan kita orang-orang yang dicinta, bukan orang-orang yang tidak dicinta atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari pengamatan saya Al-Fakir tentang beberapa tipikal manusia-manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan insya Allah akan kita renungkan secara berurutan, adalah orang yang dicinta oleh Allah termasuk adalah al-muhsinun, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini tertera dalam beberapa surah. Satu dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 195. Kemudian surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134. Dan kemudian surat Ali Imran, surat ketiga ayat 148. Kemudian surah Al-Maidah atau surah yang kelima ayat 13. Dan yang terakhir termasuk orang-orang al-muhsinun, orang-orang yang dicinta adalah orang-orang yang suka berbuat kebajikan, yaitu tertera dalam surah Al-Maidah surat kelima ayat 93. Ini tipikal yang pertama. Yang kedua yaitu as-sabirun, orang-orang yang sabar. Ini bimbingan Al-Quran secara jelas Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar, tertera dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 146. Dan kemudian adalah al-muqsitun, tipikal orang yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muqsitun, yaitu orang yang berbuat adil atau bersikap moderat. Ya, bersikap moderat. Ini tertera dalam surat Al-Maidah, yaitu surah yang kelima dari Al-Quran ayat 42, dan juga tertera dalam surah Al-Hujurat, yaitu surah ke-49 yang dikenal dengan sebutan surat Akhlaqul Karimah ayat ke-9. Kemudian surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kemudian tipikal kelompok manusia selanjutnya yang termasuk dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutawakkilun, orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilihat pada surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. Kemudian tipikal selanjutnya adalah al-mutahhirun atau al-mutatahhirun, orang yang suka mensucikan diri dan yang suka menjaga kesucian lahir maupun batin. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan surat At-Taubah ayat 108. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling mulia, golongan kelompok yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 ayat ke-4 dan ayat ke-7. Nah, insyaallah, dan setelah itu adalah kelompok yang kedua, orang-orang yang tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita kaji dan renungkan di pertemuan selanjutnya. Terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan manfaat dalam majelis kita ini hingga dapat kita jadikan sebuah bekal untuk kehidupan di dunia hingga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita renungkan dahulu beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah tabaraka taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Al-Maidah ayat 13, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian dalam Al-Maidah ayat 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima tu'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Masyaallah hadirin, lihat di sini bagaimana pujian Allah dan firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang muhsin, yaitu orang-orang yang suka berbuat ihsan. Kata-kata ihsan ini sangat indah. Ada istilah adil, ada istilah ihsan. Ihsan ini memiliki beberapa makna yang sangat luas kandungannya, sehingga banyak para ulama yang memberikan definisi ihsan berbeda-beda. Ihsan ada kalanya berkaitan dengan hal ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dan masyhur menjelaskan definisi ihsan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Arti ihsan adalah beribadah, berbuat taat, tunduk kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi menanamkan dalam hati rasa kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap kegiatan ibadah, ritual ibadah, apalagi sholat, yang di situ kita diajarkan menghadap ke arah yang satu, ke arah kiblat yang merupakan simbol tempat kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Ka'bah itu tempat atau rumah Allah, walaupun disebut Baitullah. Rumah Allah bukan berarti Allah tabaraka wa taala bertempat di situ, bukan. Karena kita harus meyakini sebuah keyakinan dalam prinsip
keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau akidah Islamiyah kita bahwa Allah Ta'ala mawjudun bila zaman wa makan. Allah itu ada namun tidak butuh, tidak perlu kepada ruang dan waktu. Karena sesuatu atau setiap sesuatu yang memerlukan ruang dan waktu itu adalah karakter makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, yang Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi perlu hati-hati ini apabila ada sebuah doktrin atau paradigma atau sebuah statement yang meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala bertempat di suatu tempat. Ini jangan sampai kita kena racun pemahaman seperti ini dengan berdalih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Rahman 'alal arsy, di atas arasnya. Arsy adalah kalau dibahasakan adalah kursi singgasana. Istawa, bersemayam. Jadi hati-hati ini, ada sebuah pemahaman dalam kelompok Islam yang memahami teks ayat secara lahiriah namun berseberangan dengan tuntunan keimanan kita kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala bertempat mengatur kehidupan dunia ini, bertempat di atas kursi singgasananya. Sedangkan kita tahu kan bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang memiliki sifat berlainan dengan makhluk. Mana dalilnya? Yaitu ayat tadi. Nah, apabila kita temukan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran yang seakan-akan secara tekstualnya menunjukkan sebuah arti bahwa Allah menyerupai makhluk. Pahamin? Allah menyerupai makhluk dengan sebutan bersemayam di atas singgasana, dengan sebutan tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian tidak tersisa kecuali wajah Allah. Kemudian Allah melupakan sesuatu. Ini apabila kita jumpai ada ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun ada sebutan dalam riwayat hadis tentang sebutan yang secara letterleks bahasa lahiriahnya ada keserupaan Allah dengan sifat makhluk, maka kita harus kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Karena sebutannya adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas secara tegas, samar. Bahkan kalau kita pahami secara letterleks ada keserupaan Allah dan makhluk, ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang Allah katakan hunna ummul kitab, yaitu ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan hal ini yang merupakan induk dari ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan ayat ini kepada pemahaman ayat-ayat yang muhkamat. Apabila ada ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan makhluknya, maka harus kita kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang tegas menjelaskan tidak ada keserupaan Allah dengan makhluknya. Nah, arti ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihatnya. Jadi merasakan keagungan Allah dalam hati. Yang ini adalah puncak keutamaan imannya atau keimanannya seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Amirul Mukminin Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan
bahwa puncak keimanan adalah tajalli azamatillahi fil qulub, yaitu menghadirkan, merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah dalam hati kita. Nah, itulah dikehendaki oleh Nabi dalam definisi ihsan. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah, khususnya ibadah-ibadah ritual yang diajarkan oleh Al-Quran, contohnya dalam sholat, ketika menghadap Allah, maka tanamkan sifat ihsan ini, yaitu merasakan keagungan Allah dalam hati kita, kebesaran Allah dalam hati kita. Oleh karena itu, lihat bagaimana Nabi ajarkan memulai sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, yaitu Allah lah yang maha besar dari segala-galanya. Selain Allah kecil, termasuk dari kita. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ketika sudah kita memulai ibadah kita dengan membuka Allahu Akbar, berarti kita sudah harus mulai untuk merasakan yang hanya perlu kita hadirkan di sini adalah kebesaran Allah. Selain Allah kecil, suara bunyi handphone, panggilan orang, selain Allah kecil semua, tidak ada harganya. Karena kita sedang berbuat sesuatu amalan yang membenarkan diri kita, memasrahkan diri kita, menyatakan kita ini kecil, yang hanya besar adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah ihsan. Namun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bijaksana. Ketika Nabi mengerti tidak atau belumlah semua dari umat Islam dapat masuk dalam tingkatan atau tahapan seperti ini. Apa itu? Merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Di hadapan kita tidak ada yang lain, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau belum mampu, kata Nabi, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kalian belum mampu untuk merasakan kalian sedang berada di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala keagungan dan kebesarannya, maka ketahuilah bahwa Allah sedang melihat kita. Jadi maknanya tidaklah patut kita dalam beribadah melakukan kegiatan yang lain. Kenapa? Karena kita sedang dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti atau definisi ihsan dalam konteks hubungan kita ketika beribadah kepada Allah. Sekarang bagaimana nih hubungan kita dengan sesama makhluk sosial? Arti ihsan kalau dalam arti kata bahasa adalah memberikan kebajikan, selalu memberikan kebajikan. Ada istilah adil, ada istilah ihsan. Ihsan memiliki kedudukan yang atau posisi yang lebih tinggi dari keadilan. Ihsan lebih tinggi dari keadilan. Nah, arti adil apa? Adil memperlakukan orang lain sama dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Jadi arti adil apa? Memperlakukan orang lain sama dengan perilaku mereka atau perlakuan mereka kepada kita. Istilahnya, mereka membagi kita Rp1.000, kita balas berbagi Rp1.000. Itu namanya adil. Ya. Namun ihsan ini berbeda dengan adil. Kalau ihsan memperlakukan orang lain lebih dari apa yang telah ia berikan dalam hal kebaikan kepada kita, apalagi dalam masalah keburukan atau sikap yang salah. Itu arti apa? Arti ihsan. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita, kalau anggaplah kita materikan dengan berbagi kepada kita 10.000, kita membalasnya dengan membaginya 20.000. Itu namanya ihsan. Itu ihsan tuh, ya. Kalau adil cukup balas dengan yang sama, gitu ibaratnya. Nah, lain halnya konteks makna ihsan apabila membalas perbuatan salah atau perbuatan buruk yang orang lain lakukan pada kita. Beda deh. Kalau ihsan
bukan dengan membalasnya dengan keburukan yang sama, bukan. Tadi kan konteks kebaikan itu konteksnya. Kalau sekarang konteks ihsan, makna ihsan dalam membalas perilaku buruk atau kesalahan orang kepada kita. Nah, ihsan apa ihsan? Ihsan itu membalas perlakuan jahat, perlakuan buruk, kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita, dibalasnya dengan berbagi kebaikan buat dia. Tuh, sanggup nggak kira-kira gitu? Jadi orang nabok kita kasih duit. Berarti gitu. Orang nabok kita kasih duit. Orang mencela kita kasih hadiah. Nah, ini tahapan seperti ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Ada sebuah cerita yang terjadi terhadap Sayyiduna Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kalau ada orang yang mencacinya atau ada laporan orang membicarakan keburukannya, ini beliau selalu membalasnya dengan memberikan sedekah uang 1 kantong. Gitu tuh. Ya. Sampai akhirnya kalau orang perlu uang, itu datang kepada beliau di tengah majelis sedang mengajar, dimaki-maki. Dimaki-maki oleh orang tersebut. Kalau orang pengen perlu uang nih, datang ke tempat beliau mengajar, atau orang depan murid-muridnya dicaci maki, ente yang kurang ajar, ente begini, ente begitu, ente begini, ente begitu. Apa jawab beliau? Jazakumullah khair, terima kasih. Dikasih uang. Jadi akhirnya sampai ada kumpulan orang-orang yang nggak punya uang tuh begitu. Ente kalau perlu uang, datangnya ke sana, nggak usah minta, cukup maki-maki. Jadi arti ihsan dalam konteks membalas perbuatan buruk orang lain, apa itu ihsan? Membalasnya dengan bukan mengganjarnya dengan ganjaran yang sama, tetapi dengan malah membalasnya dengan kebaikan. Maka itu sejalan dengan apa yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mukafi, orang yang disebut membalas memberikan kebaikan pada orang lain itu bukan yang memaafkan kesalahan orang lain, bukan, tetapi orang yang mau berbagi kepada orang yang berbuat salah padanya dan menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan padanya. Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa kira-kira gitu? Allah, ini perlu perjuangan. Ada kaitannya dengan apa nih? Dengan tipikal manusia yang kedua yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang sabar. Siapa itu mereka? Itu begitu. Sil man qata'ak, kata Nabi dalam sebuah hadis. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'ak, sambunglah hubungan orang yang memutus tali hubungan pada kalian. Wa a'ti man haramak, berikan orang pada orang yang tidak mau berbagi pada kalian. Jadi orang yang pelit sama kita Nabi suruh bagi sama dia. Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa begitu ya? Nah, ini disebut dengan ihsan. Oleh karenanya dalam definisi lain, arti ihsan itu apa sih? Ihsan itu melupakan kebaikan yang sering kita perbuat kepada orang lain, mudah melupakan kebaikan yang sering kita berikan untuk orang lain, ya, walaupun berulang-ulang. Dan sebaliknya juga mudah melupakan keburukan yang orang lain perbuat kepada kita walaupun juga berulang-ulang. Itu yang disebut dengan ihsan. Ya. Jadi mudah melupakan kebaikan yang sudah kita keluarkan, dan juga mudah melupakan keburukan orang lain yang berbuat kepada kita. Kalau kita ini manusia kebanyakan nggak masuk dalam kategori muhsin, tetapi masuk dalam kategori musi, orang yang sebaliknya muhsin, sebaliknya ihsan. Isaah, yang suka berbuat jelek. Musi, siapa itu musi? Yang mudah sekali melupakan kebaikan orang lain kepada kita
jangankan sekali, walaupun berulang-ulang sebab kesalahan orang tersebut kepada kita. Ibarat apa tuh? Pepatah bilang, sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Kita begitu tuh manusia nih. Ini ada orang lain berbuat baik sama kita nih, berkali-kali berbuat baik sama kita. Sekali itu orang berbuat salah sama kita lupain semua kebaikannya. Betul itu? Ya, apalagi ini suami nih yang beremosi sama istri. Seakan-akan kalau istri udah salah, nggak pernah lu buat baik sama gua. Masya Allah, padahal tiap hari cuciin bajunya, betul nggak? Nemenin dia tidur, ngurusin anak, masakin, nyiapin pakaian. Cuman kalau lagi marah, itu kebaikan istri yang banyak dilupain sama dia. Wah, sebenarnya ketawa nih, apa rasa? Bapak, lucu aja gitu. Lucu gitu. Ada gitu bang. Ada yang itu ada. Itu namanya orang al-musi, bukan al-muhsin. Seorang al-musi, lawannya muhsin. Isaah lawannya ihsan. Itu. Nah, atau juga ya, kalau tadi kebaikan orang yang berulang-ulang kepada kita, sebab kesalahan sekali saja kita lupakan kebaikannya. Sebaliknya juga ada nih orang yang masuk isaah nih. Apa itu? Ingat banget kebaikan yang dia sering berikan kepada orang lain. Ingat benar tuh. Hingga akhirnya mau ungkit tuh, ya kan? Makanya kan dalam Al-Quran Allah katakan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian rusak sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan nyakitin orang yang terima sedekah itu. Kalau bukan karena lu nggak begini sekarang kondisinya. Sekarang lu banyak begini tuh, siapa tuh yang bawa? Nah, itu namanya apa tuh? Namanya orang yang suka berbuat isaah. Dia ingat banget kebaikan yang dia perbuat untuk orang lain, tapi mudah lupa perbuatan orang lain yang baik yang berulang-ulang kepadanya. Nah, itu namanya seorang yang berbuat isaah. Ya. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, Allah memberikan keistimewaan, yaitu cinta kepadanya. Cinta Allah kepada kita ini segala-galanya. Lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah statement, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasul, kalau kalian mengaku cinta atau ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, suruhlah mereka mengikutimu Rasul, maka yuhibbukumullah, Allah akan berikan cintanya kepada kalian. Lihat, cinta ini istimewa. Oleh karenanya, kelompok yang pertama yang dicinta oleh Allah adalah siapa? Al-muhsinun. Apa tadi al-muhsinun? Al-muhsinun itu, ihsan itu memberikan balasan kebaikan melebihi apa yang telah dilakukan orang-orang tersebut kepada kita. Maka kalau Allah katakan, wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri ila tahlukah, kepada kebinasaan. Jadi jangan kita binasakan diri kita dengan perbuatan kita sendiri. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka berbuat ihsan. Nah, berarti kalau orang yang sudah diberikan predikat sebagai seorang muhsin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran bukan seukuran perbuatan dia, namun lebih dari apa yang dia telah perbuat. Jadi banyak bonusnya kalau orang suka berbuat ihsan. Apalagi kalau seorang sudah memperoleh predikat seorang muhsin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam sebuah hadis Nabi sebagai bonus ini. Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Nah,
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Nah, kalau dalam bahasa mengikuti hadis ini, ihsan di sini adalah melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan secara teliti, cermat dan benar. Makanya Allah bilang, Nabi bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan ya dalam segala hal. Arti ihsan dalam sebuah perbuatan atau pekerjaan bisa kita simpulkan dengan apa? Istilah sempurna dalam segala hal. Gitu, ya, yaitu teliti, cermat dan benar. Disiplin masuk dalam kategori ihsan. Hingga Nabi contohkan. Kata Nabi, wa idza dzabhtum, kalau kalian mau menyembelih sesuatu ya, fa ahsinu dzabihata, ya, maka perbaguslah sembelihan kalian dengan tajamkan dulu pisaunya, baringkan hewan yang mau disembelih hingga dia merasa tenang dan tidak cemas ketika mau disembelih. Maknanya berarti sini apa sih? Sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan cermat dan benar. Atau kalau kita simpulkan secara pendek, sempurna dalam setiap melakukan pekerjaan, ya, perfect ya bahasa kalian gitu ya, perfect dalam setiap pekerjaan, nggak asal-asalan. Jadi ada ihsan kita kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia tadi, dan ada ihsan kepada segala sesuatu pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan. Artinya sempurna dalam mengerjakan segala sesuatu. Dalam sholat lakukan dengan benar, teliti, cermat, maknanya sempurna sholatnya. Ya, itulah yang disebut dengan perbuatan ihsan hingga masuk kategori sebagai orang-orang yang muhsin dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita kaji lagi renungan ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta Allah yang Allah berikan kepada orang-orang muhsin dan selanjutnya kepada orang-orang sabar. Apa itu sabar? Bagaimana kelanjutannya? Kita akan kaji dan renungkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dan manfaat serta keberkahan dalam apa yang Allah berikan kepada kita melalui majelis renungan Al-Qur'an ini atau majelis mengenal Islam melalui Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.